Sudah dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Kalau ini dengan siapa? Wiwi. Oke, baik Kak Wiwi. Di sini saya mau tanya nih dengan Kak Wiwi, boleh tidak? Boleh. Nah, yang Kakak ketahui tentang korupsi di lingkungan kampus itu apa aja sih, Kak? Kalau yang aku tahu itu ada 2, Kak. Yang pertama itu penyelewengan anggaran Himawa atau organisasi kampus dan pemotongan tanpa alasan anggaran kampus dari direktur kampus atau dosen pembinaan organisasi. Terus bagaimana pendapat Kakak tentang isu itu? Kalau saya sebagai mahasiswa itu kecewa ya Kak, soalnya kampus kan harusnya sebagai tempat untuk pendidikan dan memiliki integritas dan jujur gitu loh Kak, tapi malah digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan korupsi yang itu lebih buruk gimana? Itu saja Kak? Ya, aja deh. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Winda. Yang kembali. Halo Kak. Hai. Maaf nih nggak ada waktunya. Kalau boleh tahu ini dengan Kak siapa? Winda. Oke, baik Kak Winda. Di sini saya izin bertanya, gak apakah boleh? Boleh. Nah, kan di Indonesia ini sedang boomingnya dengan kasus korupsi ya Kak. Nah, yang Kakak tahu tentang tren dan isu korupsi di Indonesia yang sedang marak-maraknya itu apa sih Kak? Kalau saya baca berita kemarin itu, saya melihat kasus pendidikan yang semakin menggila-gila dari meja menteri ke kantor kepala sekolah. Yang kedua itu ada kasus korupsi yang semakin merambah, Immanuel Ebenezer, warning untuk di era Prabowo. Oke, baik. Itu saja ya Kak ketahui? Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Kak. Kalau ini dengan Kak siapa? Nazila. Oke, baik Kak Nazila. Saya ingin bertanya nih Kak tentang seputar korupsi di Indonesia yang sedang marak-maraknya. Nah, yang Kakak tahu tentang tren dan isu korupsi di Indonesia itu apa aja sih? Kemarin itu yang saya baca ada KPK menahan 4 tersangka korupsi pengurusan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kedua itu ada Kejaksaan menyita 6,5 miliar dari penyidikan kasus korupsi BUMD di Kabupaten Cilacap. Oke, baik. Itu saja yang Kakak ketahui? Iya Kak, yang saya ingat cuma itu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Sampai jumpa kembali. Secara sederhana, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan yang telah digunakan seseorang untuk kepentingan pribadi. Korupsi bukanlah hanya mencuri uang, tetapi juga ketidakjujuran yang akan merugikan kepentingan umum. Istilah ini biasanya berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, artinya kerusakan atau kebobrokan. Dengan memastikan strategi yang tepat, seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan juga pendidikan anti korupsi, diharapkan dapat meminimalisir masalah tersebut. Jenis-jenis korupsi ada 5. Yang pertama yaitu suap, yang kedua adalah penggelapan, yang ketiga adalah gratifikasi, Yang keempat ada nepotisme, dan yang terakhir penyuapan dalam proyek publik. Korupsi di Indonesia bukan hanya soal sekedar merekayasa masyarakat. Masalahnya lebih dalam, sistemik dan berakar dari banyak sisi. Penyebab utamanya budaya yang bersih. Banyak dari mereka menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan sulit dilawan. Lemahnya pengawasan dari lembaga yang kurang tegas dan bahkan ikut terlibat. Gaya hidup hedonisme menjadikan mereka mencari jalan pintas untuk mencari kekayaan. Peran mahasiswa dalam menghadapi korupsi. Yang pertama, edukasi dan penyadaran publik, yaitu dengan cara menggelar seminar dan mengadakan kampanye anti korupsi. Yang kedua, mendorong gerakan anti korupsi, yaitu pada organisasi yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Yang ketiga, mengembangkan budaya anti korupsi, yaitu dengan cara mempromosikan integritas, etika, dan moralitas di lingkungan kampus dan masyarakat. Yang terakhir ada advokasi dan pengawasan, yaitu dengan cara melibatkan diri dalam pelaporan pelanggaran korupsi, khususnya di kampus.
Lembaga korupsi di Indonesia diukur dengan indeks persepsi korupsi atau IPK dan jumlah kasus yang telah dilaporkan. Pada tahun 2024, IPK Indonesia mencapai 37% dengan peringkat 99 dari 180 negara. Sementara itu, sepanjang tahun 2023, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, di mana sektor bisa menjadi tempat dominan terjadinya korupsi tersebut. Jadi, pesan dan moral korupsi di Indonesia dan sekitar kampus yaitu korupsi merampas hak rakyat kecil. Setiap rupiah yang dikorupsi, ada anak yang tidak bisa sekolah, ada pasien yang tidak mendapat obat, dan ada masyarakat yang tidak merasakan kesejahteraan. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang banyak sumber daya, tetapi bangsa yang jujur dan integritas. Sadari, lawan korupsi mulai dari diri sendiri. Stop korupsi, Generasi hebat tanpa korupsi.